Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa kathirun minan nasi wa kathirun haqqa alaihil azabu wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim innallaha yaf'alu ma yasha'. Alam tara anna Allah yasjudu. Tahukah kamu wahai manusia, sekaligus pemberitahuan juga, ketahuilah anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Telah sujud kepada Allah semua yang ada di langit, malaikat-malaikatnya. Waman fil ardi, dan semua yang ada di bumi. Semuanya sujud kepada Allah. Wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu. Matahari, rembulan sujud. Nujumu, bintang ke bintang. Jibalu, gunung. Wasyajaru, pepohonan. Wadawabu, dan semuanya melata yang berada merangkak di atas bumi. Wakatsiru minan nasi, dan dari manusia banyak yang ahli sujud. Jadi kalau kita mencermati sujud dulu. Sujud adalah sujud sesungguhnya. Akan tapi sujudnya sesuatu itu disesuaikan dengan keadaan sesuatu tersebut. Sujudnya pohon tentu beda dengan cara sujudnya manusia, tapi ia bersujud. Jangankan kok pohon, perbedaan sujudnya pohon dengan manusia sangat jelas. Manusia aja dengan manusia yang sama-sama manusia bisa saja berbeda loh sujudnya. Antara manusia saja kadang sujudnya berbeda. Anda orang yang keker, gagah, perkasa melakukan sholat, sujudnya normal, meletakkan jidat di atas tempat sujud. Tapi suatu ketika ada yang sakit, matanya mau jatuh kalau pakai sujud. Sujudnya cukup merendah begini, kok sudah sujud kok. Atau di atas kendaraan sujudnya merundukkan kepala, sudah sujud kok. Itu dianggap sujud, iya sujud. Itu baru manusia ya, sama-sama manusia. Sudah beda-beda. Atau kemudian suatu ketika sudah nggak bisa semacam itu, sujud dengan pelopak matanya saja, memberikan isyarat sujud. Sampai sujud dengan melintaskan hati, orang sakit yang beneran. Itu manusia saja berbeda-beda sujudnya. Baru nanti kalau pindah kepada makhluk jenis yang lain, tentu ada sujudnya binatang, sujudnya rembulan, sujudnya matahari, sujudnya. Mereka punya sujud. Hanya saja kita tidak fahami sujud mereka. Tapi sudah disebutkan sujud. Dan manusia sendiri kan bisa kita bayangkan, beda-beda sujudnya manusia. Dan makhluk sendiri, memang Allah ciptakan, semuanya dia adalah untuk manusia. Di taskhir Allah tundukkan untuk kita. Kalau kita cermati ciptaan Allah itu kan ada beberapa tingkatan. Yang pertama paling rendah adalah benda padat. Ada padat, benda mati, mohon maaf. Sudah dari dulu gunung bentuknya begitu saja, batu-batu. Ada tingkatan yang kedua adalah jenis tumbuhan. Dia punya perbedaan. Karena apa? Ada tumbuh dan berkembang. Ada tingkatan ketiga adalah binatang. Ia tumbuh, berkembang, ada rasa. Dia mengerti, kita kusah pergi. Tidak ada pohon kita kusah pergi. Tingkat yang keempat, tertinggi adalah manusia. Apa itu? Di samping dia bisa berkembang, ada rasa, dia punya berpikir. Bisa berpikir. Ini seperti tangganya. Jadi tangganya. Yang paling bawah, biasanya bisa membantu yang di atasnya. Yang di atasnya tunduk kepada yang di atasnya. Yang di atasnya tunduk yang di atasnya begitu.
tanah, nanti akan menjadi tempat tempat hidupnya sesuatu yang berkembang tapi tidak punya bentuk perasaan, tidak seperti pepohonan. Pepohonan itu berguna untuk jenis binatang-binatang, dan binatang ditundukkan untuk manusia, makanan, untuk kendaraan dan seterusnya. Kurang lebihnya ini tentang tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mereka semuanya punya sujud. Wa katsiru minan nasi, dan banyak dari manusia yang ahli sujud. Alhamdulillah kita dipilih menjadi ahli sujud. Ada orang yang tidak dijadikan ahli sujud. Wa katsir, alhamdulillah disebut katsirun, dan banyak kita di dalamnya. Ini adalah untuk pemberitahuan kepada kita bahwa semua yang ada di semesta dari selain manusia itu adalah sujud semuanya. Kalau manusia katsirun, berarti qalilunnya di mana? Kan begitu. Jadi qalilun, ada manusia yang tidak sujud. Ada manusia yang tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa katsirun haqqo 'alaihi al-'adzab. Dan banyak di antara manusia itu adalah memang sudah ditentukan haqqo 'alaihi al-'adzabu, sudah ditentukan oleh Allah bahwa ia adalah orang yang mendapatkan siksa, yaitu yang tidak menyadari kewajibannya untuk sujud kepada Allah, sehingga dia lari daripada sujud, bukan karena kebodohannya, akan tapi karena memang dihinakan oleh Allah. Kalau kita tarik ke atas ke kisah penciptaan mbah kita Nabi Adam, iblis bukan makhluk yang tidak kenal Allah. Iblis adalah makhluk yang sangat kenal Allah, sangat dan sangat kenal Allah. Ia juga beribadah dengan ibadah yang sangat-sangat luar biasa. Ibadahnya iblis adalah ibadah yang luar biasa, hingga iblis diangkat bersama golongan para malaikat, digolongkan bersama golongan malaikat. Iblis diangkat bersama golongan para malaikat. Lalu Allah merintahkan kepada malaikat yang di dalamnya ada iblis, wa idz qulna lil malaikati isjudu, disuruh sujud, fasajadu, semuanya sujud illa iblisa, karena iblis. Jadi tidak sujudnya iblis ini tidak patuh. Ini sujud kepada Adam, sujud pengabdian. Sujud penghormatan, mohon maaf, sujud penghormatan, bukan sujud ibadah. Sujud penghormatan. Tapi kalau disambung maknanya ibadah, karena maknanya patuh kepada Allah. Allah menyuruh sujud kepada Nabi Adam, bukan menyembah Nabi Adam. Tapi ini adalah sujud penghormatan kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Iblis tidak mau, maka ini kan ayat sajadah. Disebutkan dalam ayat sajadah itu disunahkan kita untuk sujud. Kapan kita melewati ayat sajadah? Kalau di dalam sholat disunahkan kita untuk sujud di dalam sholat. Kalau kita di luar sholat kita disunahkan. Kalaupun kita tidak membaca tapi kita mendengar juga disunahkan. Maka dalam riwayat disebutkan iblis itu kalau mendengar lewat ayat sajadah ini nangis. Kenapa? Aku dulu disuruh sujud nggak mau sujud. Tapi manusia ini disuruh sujud langsung sujud. Ngelihat orang sujud iblis nangis. Langsung ingat bahasanya dirinya adalah orang yang makhluk yang celaka. Disuruh sujud tidak mau sujud. Tapi ini manusia disuruh perintah sujud kepada Adam lalu tunduk patuh, maka beruntunglah mereka. Kemudian disebutkan wa katsirun haqqo 'alaihi al-'adzab. Jadi ada sebagian dari manusia memang mendapatkan siksa dari Allah karena nggak mau patuh, nggak mau sujud, nggak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sujud ada makna sujud yang selama ini kita mengerti, manusia sehat sujud dengan meletakkan jidatnya ke bumi. Ini sujud ibadah secara khusus. Ada sujud maknanya khudu' dan patuh, bisa. Semuanya patuh dengan apa yang Allah perintahkan. Semesta semuanya patuh kecuali manusia. Dari dulu matahari tugasnya begitu, rembulan tugasnya begitu, pohon, air, sungai, semuanya punya tugas. Seperti itu. Dan aman-aman saja. Akan tapi di saat campur tangannya manusia, lihat. Hujan, pepohonan yang ada di bukit-bukit untuk tumbuh. Untuk tumbuh punya fungsi, dia menjalankan tugas perintah Allah. Tugasmu ngapain? Tugasku ngapain gitu. Ya, tugasmu wahai pohon adalah menjaga bukit-bukit agar tidak longsor dan sebagainya. Oke, betul, di saat ada hujan nyantai. Tapi di saat ada olah tangan manusia, ditebangi pohon-pohon lah, banjir, bawahnya longsor dan seterusnya. Ulah manusia. Selain manusia tunduk, khudu', patuh. Selain manusia patuh, manusia ini suka bikin ulah.
Yang kathirun itu digolongkan kathirun. Banyak dari mereka haqq alaihil adab, mendapatkan siksa. Karena ulahnya siksa di dunia kadang. Celaka di dunia. Membuat kerusakan di muka bumi. Mereka sendiri yang sengsara di dunia karena ulahnya. Dan juga sengsara nanti di akhirat. Waman, barang siapa yuhinillahu famalahu mim mukrim. Maka dari itu kalau sudah orang itu, seorang manusia, dihinakan oleh Allah, tidak dimuliakan oleh Allah, diputuskan sebagai orang yang sengsara, famalahu min mukrim, maka tidak akan ada yang bisa memuliakannya. Tidak hartanya memuliakannya, tidak keluarganya memuliakannya. Ketahuilah akan terhinakan. Nanti di padang mahsyar terhinakan. Sampai di neraka terhinakan. Itu namanya orang yang muhan. Orang yang dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Selagi dihinakan oleh Allah, tidak ada yang bisa memuliakannya. Tapi kalau seorang hamba dimuliakan oleh Allah, sejuta manusia, bahkan manusia sejagat ingin menghinakannya, tidak akan hina. Maka mulialah dengan Allah. Bukan mulia dengan kekayaan melimpah. Bukan merasa mulia dengan tahta. Bukan merasa mulia dengan jabatan. Merasalah mulia dengan zat yang maha mulia. Kalau mulia dengan Allah, maka tidak akan ada yang bisa menghinakannya. Innallaha yaf'alu ma yasha. Sungguh apa yang Allah lakukan adalah sesuai dengan kehendak Allah. Allah menghendaki fulan begini, Allah menghendaki ini begini, Allah menghendaki manusia itu begitu, Allah menghendaki kita untuk menjadi ahli iman dan masukkan surga. Allah menghendaki. Tidak ada yang terjadi di semesta ini kecuali atas kehendak Allah. Dan Allah menghendaki mereka yang tidak mau masuk Islam. Allah menghendaki mereka. Allah menghendaki orang-orang pilihannya menjadi kekasih-kekasihnya. Allah menghendaki manusia-manusia beriman untuk menjadi ahli surga. Baik, inilah yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Allah memberikan kepada kita keselamatan di dunia hingga di akhirat. Mudahkan kita untuk sujud. Sujud yang sesungguhnya. Dengan jidat kita sujud. Dengan badan kita sujud. Dengan harta kita sujud. Dengan tahta kita sujud. Dengan apapun yang Allah berikan kepada kita. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.